Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita bisa ketemu lagi untuk membahas materi yang kedua dari metodologi keperawatan. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling berdoa agar kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberikan semangat dalam mengikuti perkuliahan secara daring. Pada materi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang nursing assessment atau yang dikenal dengan pengkajian. Di materi sebelumnya kita telah belajar nursing proses konsep atau konsep proses keperawatan, di mana proses perawatan itu tahap yang utama dan yang pertama adalah tahap pengkajian. Nah, sekarang kita akan belajar tahap pertama dari proses perawatan, yaitu pengkajian. Ini capaian kompetensi yang akan kita pelajari pada materi yang kedua ini. Yang pertama adalah nanti kita akan belajar tentang apa sih definisi pengkajian, kemudian tujuan dan langkah dalam pengkajian, kemudian yang ketiga adalah macam pengumpulan data seperti apa, kemudian yang keempat adalah sumber data, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis data nanti ada data subjektif, ada data objektif, kemudian selanjutnya adalah metode dalam pengumpulan data, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang analisa data. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang apa sih pengkajian itu. Pengkajian adalah upaya untuk mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan perawatan yang dihadapi oleh klien, baik itu fisik, baik itu mental, sosial maupun spiritual, itu dapat ditentukan. Jadi dengan kita melakukan pengkajian maka kita akan mendapatkan data terkait dengan kondisi pasien tadi baik fisik, mental, sosial ataupun spiritual. Nah, pengkajian ini adalah tahap awal dari proses perawatan. Jadi tahap awal yang menentukan langkah atau tahap selanjutnya adalah tahap pengkajian. Kemudian pengkajian ini juga dipakai sebagai dasar dalam menentukan masalah keperawatan pasien sebagai data dasar data dasar ketika nanti Anda akan menentukan masalah dari pasien ketika nanti akan menentukan diagnosa keperawatan untuk pasien. Nah, kemudian pengkajian ini juga dilakukan secara terus menerus. Nah, ini adalah definisi dari pengkajian. Kemudian tujuan dan langkah. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya apa sih pengkajian itu? Dengan kita melakukan pengkajian maka kita akan mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi klien saat ini saat up to date dan riwayat kesehatan sebelumnya. Jadi saat pasien dikaji data terbaru, dan kita juga bisa mendapatkan riwayat kesehatan pasien sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi masalah kesehatan klien yang holistik yang holistik itu apa? Meliputi fisik, mental, sosial dan spiritual Jadi kita akan mendapatkan data secara lengkap. Nah, kemudian langkahnya apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah mengumpulkan data jelas kita mengkaji pasien maka kita akan mengumpulkan data data-data apa yang akan kita gali dari pasien, maka nanti akan kita tanyakan akan kita observasi, akan kita lakukan pemeriksaan Kemudian setelah mengumpulkan data maka data yang sudah terkumpul itu selanjutnya adalah diverifikasi verifikasi
tidak ya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan validasi ya. Apakah data yang sudah kita kumpulkan, apakah data yang sudah kita dapatkan itu valid ya, valid sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian ya setelah datanya sudah valid ya, datanya sudah lengkap, kemudian selanjutnya adalah melakukan analisa data ya. Nah, analisa data ini ya nanti kita akan mengelompokkan data ya, di analisa data nanti akan dikelompokkan data subjektif kemudian data objektif yang selanjutnya digunakan sebagai basis untuk tahap berikutnya, yaitu tahap diagnosa keperawatan. Nah, kemudian ini adalah macam pengumpulan data ya. Macam pengumpulan data ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah initial assessment. Initial assessment itu adalah pengkajian awal ya, pengkajian awal. Jadi pengumpulan data ini dilakukan saat pasien masuk rumah sakit ya, dengan menggunakan format pengkajian ya. Ketika pasien datang ya ke pelayanan kesehatan ya, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik ya, maka di awal kita melakukan pengkajian ya, menanyakan kondisi pasien, keluhan pasien, itu disebut sebagai initial assessment ya, atau pengkajian awal. Nah, kemudian selanjutnya ada ongoing assessment. Apa itu ongoing assessment? Ongoing assessment adalah pengkajian berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya di awal saja yang kita tanyakan ya kepada pasien ya, data-data kita tanyakan kepada pasien, tetapi kita juga akan melakukan pengkajian secara berkelanjutan, yaitu pengumpulan data secara terus-menerus ya. Ketika misalnya pasien dirawat di rumah sakit, maka kita secara terus-menerus juga akan melakukan pengkajian kepada pasien ya. Untuk apa? Untuk memperluas data dasar yang diperoleh saat pengkajian awal ya. Barangkali datanya ini berubah ya, atau respon pasien itu berubah dari data yang awal saat ketika pertama kali dikaji ya, misalnya kondisi tensinya, tekanan darahnya ya, RR-nya ya, pernapasannya, nadinya itu bisa jadi berubah ya. Makanya harus dilakukan pengkajian secara berkelanjutan ya. Ini ongoing assessment. Kemudian ada reassessment. Apa itu reassessment? Reassessment adalah pengkajian ulang ya, untuk menambah atau melengkapi data. Jadi misalnya datanya mau kita lengkapi, maka kita bisa melakukan pengkajian ulang ya, atau yang disebut dengan reassessment. Ini adalah macam pengumpulan data. Kemudian selanjutnya adalah sumber data. Nah, sumber data ini didapatkan dari mana saja ya, ketika kita melakukan pengkajian itu kemana ya, sumbernya dari mana. Nah, yang pertama ada data primer ya, ada data primer, kemudian ada data sekunder ya. Data primer itu didapatkan dari pasien sendiri ya, dari klien sendiri ya yang sakit ya. Kemudian data sekunder itu adalah data yang didapatkan dari orang terdekat ya, misalnya apa? Misalnya keluarganya, misalnya kakaknya, misalnya adiknya ya. Kemudian ini juga bisa didapatkan dari catatan klien ya, itu adalah data sekunder. Kemudian dari riwayat penyakit ya, kemudian hasil konsultasi, kemudian bisa dari kepustakaan ya, kemudian bisa dari hasil pemeriksaan diagnostik ya, misalnya pemeriksaan cek darah, pemeriksaan ronsen ya, itu adalah hasil pemeriksaan diagnosis. Itu termasuk adalah sumber data sekunder. Kemudian bisa dari catatan medis dan tim kesehatan lainnya. Nah, ini adalah sumber data ya. Jadi ada data primer, ada data sekunder. Kemudian selanjutnya adalah jenis data ya. Jenis data itu dibagi menjadi 2 ya. Ada data subjektif ya, ada data objektif. Yang pertama adalah data subjektif. Data subjektif adalah data yang diperoleh dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien ya. Jadi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien itu adalah data subjektif. Kemudian data objektif. Data objektif adalah data yang diperoleh melalui suatu pengukuran
dan pemeriksaan dengan menggunakan standar yang berlaku ya. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan ya, ketika kita melakukan pengukuran, misalnya pengukuran suhu, pemeriksaan tinggi badan ya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik, nah itu termasuk dalam data objektif. Nah, data subjektif ini bisa berupa pernyataan keluarga, teman terdekat, atau orang yang merawat. Nah, ini biasanya hanya berupa informasi tentang kondisi klien karena karena pasien ini tidak mampu memberikan informasi secara lisan ya, misalnya pada bayi ya, pada balita, atau pada pasien yang mengalami kesadaran menurun. Ini kan kita tidak bisa menggali ya, tidak bisa bertanya langsung kepada pasien ya keluhannya apa, karena bayi tidak bisa ngomong. Kalau pasien kesadarannya menurun tidak bisa ngomong ya. Jadi data subjektif ini bisa didapatkan dari keluarga atau orang terdekat ya. Jadi tidak langsung ke pasien ya, tapi bisa digali dari keluarga ya. Ini ketika pasiennya misalnya bayi, balita, atau yang mengalami kesadaran menurun. Nah, kemudian data yang diperoleh ini berupa pernyataan lisan ya dari klien atau sumber data langsung ya, dari langsung yang kita tanyakan. Jadi berupa lisan ya, diomongkan. Nah, itu data subjektif. Kemudian berkaitan dengan persepsi dan sensasi yang dialami klien ya terhadap masalah kesehatan yang dialami ya. Nanti ada contohnya ya, data subjektif itu apa saja ya. Jadi kalau persepsi ya, persepsinya apa ya, misalnya cemas ya, sensasinya apa, misalnya nyeri ya. Nah, itu klien yang mengatakan ya, klien yang ngomong, maka itu adalah data subjektif. Nah, ini contohnya ya, contoh dari data subjektif. Klien mengatakan atau mengeluh, misalnya saya tidak enak badan ya, badan saya tidak enak. Nah, itu adalah yang ngomong pasien ya, dikeluarkan oleh pasien, maka itu adalah data subjektif. Lalu misalnya kepala saya terasa berputar-putar, mulut saya terasa pahit saat makan ya, dan badan saya seperti melayang-layang, kemudian perut saya perih, saya nyeri ya, badan saya panas. Nah, itu adalah data subjektif. Jadi klien mengatakan atau mengeluh ya, langsung dikatakan oleh pasien. Nah, selanjutnya ini adalah data objektif. Nah, data objektif ini adalah data yang dapat dilihat, diobservasi ya, bisa dilihat oleh yang melakukan pemeriksaan ya atau perawatnya. Kemudian bisa diobservasi ya, kemudian bisa diukur ya oleh perawat atau pengumpul data. Dan data objektif ini diperoleh dengan cara mengamati ya, mengamati, kemudian bisa melakukan pemeriksaan yang lain ya, misalnya meraba, merasakan, kemudian mendengar atau mencium ya, mencium bau-bau apa, yaitu adalah berupa data objektif. Kemudian membutuhkan keahlian atau kemampuan tertentu ya. Di pemeriksaan fisik tentunya harus ada keahlian ya, misalnya dalam pemeriksaan suara-suara paru, maka harus ada keahlian khusus ya, suara abnormal seperti apa, suara normal seperti apa. Nah, ini adalah contohnya ya, contoh dari data objektif. Nah, misalnya pengukuran tekanan darah 180/90 ya, itu adalah data objektif. Kemudian berat badannya ya 51 kg, kemudian misalnya fesesnya berwarna kehitaman ya, kemudian ada pembesaran limpa ya, itu kan bisa diamati ya, bisa diukur ya, bisa diraba. Kemudian urine output ya 200 ml itu kan bisa diukur ya. Kemudian nyeri tekan ya, nyeri tekan itu bisa, misalnya kita akan melakukan pemeriksaan ya, menekan perut maka pasien nyeri, nah itu contoh data objektif ya, nyeri tekan abdomen. Kemudian kuadran kanan konjungtiva anemis ya, matanya ya dicek ya, dilihat. Nah, ini juga berupa data objektif. Kemudian dari pemeriksaan darah misalnya hemoglobin 12 gram, nah ini juga berupa data objektif. Nah, misalnya contoh kasus ya, contoh kasus Ibu N usia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan TB
paru ya. Klien mengatakan, nah ini klien mengatakan dada terasa nyeri ya, sesak napas ya, kadang batuk. Nah, data-data yang berwarna kuning ini adalah data subjektif ya. Ini pasien mengatakan apa? Dadanya terasa nyeri, kemudian sesak napas, kemudian batuk ya, kemudian lemah, kemudian tidak nafsu makan ya. Nah, ini adalah berupa data subjektif ya. Kondisi lemas ini sebenarnya bisa juga masuk ke data objektif ya, ketika kita yang melakukan observasi ya. Kita kan bisa melakukan observasi ya. Pasien juga bisa ngomong sendiri bahwa dirinya lemas. Kita juga bisa melakukan observasi ya, kalau kondisinya pasien lemah itu akan nampak ya, atau kelihatan pasien lemas. Nah, ini yang berwarna kuning ini adalah data subjektif ya. Kemudian yang berwarna hijau, biru ya, biru ini pasien terlihat meludah di sembarang tempat ya. Pasien terlihat ya. Jadi perawat melihat pasien meludah di sembarang tempat, itu adalah data objektif ya. Kemudian pasien ketika batuk itu tidak menutup mulut. Kemudian di pemeriksaan fisik tanda-tanda vitalnya ya, ada TD, tekanan darah, suhu, nadi, pernapasan, ini adalah data objektif. Kemudian hasil pemeriksaan ronsen misalnya ada, yaitu adalah data objektif. Nah, ini contoh di penerapan pada kasus ya, data subjektif dan data objektif. Nah, berikutnya adalah metode pengumpulan data ya. Jadi metode pengumpulan data itu ya ada 4, bisa dilakukan dengan wawancara atau anamnesa ya, kemudian dengan observasi melihat langsung, kemudian bisa melakukan pemeriksaan fisik ya, kemudian bisa juga lewat studi dokumentasi ya. Jadi ini metodenya ya, bisa dengan langsung ke pasien ya, bertanya ya, atau wawancara atau anamnesa ya, observasi, pemeriksaan fisik, kemudian studi dokumentasi. Nah, ini wawancara ya, yang pertama wawancara. Proses wawancara itu dibagi menjadi 2 ya, bisa auto ya, bisa langsung ke pasien, atau yang dinamakan dengan auto anamnesa, atau anamnesa tidak langsung kepada orang lain ya, yang terkait dengan kondisi klien ya, misalnya keluarga ya, itu adalah dinamakan alo anamnesa ya. Kalau dengan pasien langsung itu adalah auto anamnesa ya, adalah tanya jawab ya, atau komunikasi dengan pasien maupun keluarganya ya, untuk menggali informasi tentang status kesehatan klien ya. Ini harus menggunakan komunikasi terapeutik ya, komunikasi terapeutik dari mulai interaksi ya, proses kerja, kemudian fase terminasi ya, tahap dari komunikasi terapeutik. Nah, kemudian observasi ya. Observasi itu adalah mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien ya. Jadi mengobservasi, mengamati ya, mengamati kondisi daripada pasien. Caranya adalah dengan menggunakan alat indera ya, bisa menggunakan mata ya, penglihatan, bisa menggunakan hidung ya untuk penciuman ya, bisa menggunakan telinga ya untuk pendengaran, kemudian bisa menggunakan tangan atau kulit untuk perabaan ya. Ini observasi. Kemudian pemeriksaan fisik ya. Jadi metode pengumpulan data bisa dilakukan dengan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik adalah mengamati perilaku dan keadaan klien untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan keperawatan klien. Jadi pemeriksaan fisik itu dilakukan dengan metode inspeksi ya, dengan melihat ya, mengamati ya, kemudian auskultasi ya, mendengarkan, kemudian perkusi ya dengan mengetuk, kemudian palpasi dengan meraba ya. Jadi ada 4 metode di dalam melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi pemeriksaan fisik itu dilakukan dari ujung kepala ya, head to toe, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini yang inspeksi ya, pertama inspeksi.
Inspeksi ini adalah metode pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara melihat, ya, melihat. Jadi melihat langsung, perawat lihat langsung ke pasien dari ujung kepala ya sampai ujung kaki. Nah, fokusnya pada setiap bagian tubuh ya, misalnya ukuran tubuhnya ya, warnanya ya, warna kulitnya seperti apa, warna rambutnya seperti apa ya, warnanya apa, bentuknya oval, bentuknya seperti apa ya, posisi ya simetris ya, kemudian ada luka atau tidak, perubahan pada kulit, kelainan anatomi dan lain-lain ya. Jadi ini dilihat ya, inspeksi ya, dengan cara melihat ya dari kepala sampai kaki. Kemudian selanjutnya adalah auskultasi ya. Auskultasi itu adalah metode pemeriksaan fisik dengan cara mendengar yang dibantu dengan stetoskop ya. Jadi biasanya dilakukan ya dengan alat bantu stetoskop, melakukan auskultasi yang tujuannya adalah untuk mendengarkan, misalnya pada pemeriksaan jantung maka auskultasi adalah bunyi suara jantung. Kemudian pada paru-paru maka kita bisa mendengarkan suara nafas ya. Kemudian pada usus maka kita bisa mendengarkan suara usus ya, bisa juga suara pembuluh darah, denyut jantung, janin ya, kemudian bisa tekanan darah dan lain-lain ya. Ini adalah auskultasi ya, mendengarkan. Kemudian selanjutnya metode yang ketiga adalah dengan palpasi ya, metode pemeriksaan dengan cara perabaan ya atau palpasi. Tangan dan jari adalah instrumen yang sensitif untuk merasakan adanya suatu perubahan yang terjadi pada tubuh ya, digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya temperatur panas ya, maka kita bisa meletakkan tangan kita ya misalnya pada jidat ya, pada perut, maka akan merasakan panas ya. Kemudian turgor kulit ya, pemeriksaan turgor kulit ya. Kemudian bentuk dan ukuran, ada massa, kelembaban ya, vibrasi, tekstur dan lain-lain. Ini adalah pemeriksaan dengan metode palpasi. Nah, selanjutnya ada perkusi ya, seperti ini ya. Perkusi dengan cara diketuk. Yaitu metode pemeriksaan fisik dengan cara mengetuk. Tujuannya adalah untuk menentukan ya batas-batas organ atau bagian tubuh ya. Jadi nanti kita akan tahu batas-batas organnya ya, di mana ya bagian tubuhnya, dengan cara merasakan vibrasi yang ditimbulkan akibat gerakan yang diberikan ke jaringannya. Jadi nanti kita dengan mengetuk-ketuk ini ya, tangan kiri kita ya, jari-jari ditempelkan ya pada organ yang mau diperiksa, kemudian tangan kita jari tangan kanan adalah dengan mengetuk ya, maka nanti akan terdengar bunyi ya, bunyinya seperti apa. Bisa bedakan apa yang ada di bawah jaringan ya, misalnya ketika ada udara ya, bunyinya seperti apa ya, kemudian ketika banyak cairan ya, atau misalnya ada massa ya, misalnya ada tumor, itu maka bunyinya akan berbeda ya, bunyinya akan berbeda dengan kita melakukan pemeriksaan perkusi. Nah, kemudian analisa data ya, yang terakhir adalah analisa data. Apa itu analisa data? Kemampuan kognitif dalam mengembangkan ya, dalam pengembangan daya berpikir. Nah, jadi ini adalah kemampuan kognitif ya, kemampuan otak ya, dalam mengembangkan daya berpikir dan penalaran yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu pengetahuan dan pengalaman ya. Semakin ilmu pengetahuannya bagus ya, kemudian pengalamannya banyak, maka di dalam melakukan analisa data itu juga akan semakin bagus. Dan kemampuan mengaitkan data dengan konsep, teori dan prinsip yang relevan ya, untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah keperawatan. Ya, di analisa data ini adalah melakukan olah data ya. Jadi data-data yang sudah didapatkan ya, yang sudah dikumpulkan ya, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ya, kemudian
diolah ya, diolah untuk selanjutnya adalah mengkelompokkan data ya, baik itu data subjektif ataupun data objektif ya. Jadi data dikelompokkan dulu ya menjadi data subjektif dan data objektif, kemudian diidentifikasi ya kesenjangan data ya, data-data yang bermasalah ya, masalahnya pasien ya dikategorikan dulu, dikelompokkan dulu, kemudian dicari kesenjangan datanya. Nah, setelah itu baru kemudian merumuskan masalah ya, masalah keperawatan dan masalah, bisa juga masalah kolaborasi ya. Jadi ini adalah data dasar ya di dalam kita menentukan atau merumuskan diagnosa keperawatan. Nah, jadi dianalisa data dulu. Nah, ini adalah form analisa data ya, seperti ini ya formnya. Jadi ada tanggal, nomor, kemudian pengelompokan data atau data ya. Di sini ada data subjektif, ada data objektif ya. Misalnya ada pada kasus di atas itu dikelompokkan dulu ya, masalahnya ya, data subjektifnya apa ya, keluhannya pasien apa ya, kemudian yang mendukung ya objektifnya apa ya, kemudian baru nanti masalahnya apa ya. Masalah ini kita ngambil dari SDKI ya, atau bisa juga dari Nanda. Jadi pakai istilah yang sudah baku ya, baik itu di SDKI ataupun di buku Nanda ya. Setelah masalahnya tahu ya, problemnya tahu dari kesenjangan data di sini ya, kemudian selanjutnya adalah menentukan penyebabnya ya, penyebabnya apa ya, masalahnya apa, penyebabnya apa. Ini juga kita bisa melihat ya pengelompokannya ya, kita melihat dari SDKI ataupun bisa melihat dari Nanda ya. Jadi analis data ini terdiri dari data ya, kemudian masalahnya, problemnya apa ya, kemudian penyebabnya atau etiologinya apa ya. Misalnya pertama panas ya, misalnya DS-nya klien mengatakan badannya panas ya, kemudian DO-nya adalah suhunya 39 derajat Celcius, kemudian akral teraba hangat ya, misalnya bibirnya kering ya, data objektifnya. Nah, di sini maka masalahnya adalah bisa dituliskan hipertermi ya, atau panas lebih dari normal ya, hipertermi. Nah, kemudian penyebabnya apa ya, misalnya nanti dilihat di SDKI Nanda ya, kemudian dilihat kondisinya pasien ya, dilihat dari hasil pengkajiannya ya, masalahnya apa nanti dituliskan di sini ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya pasien mengeluh nyeri ya, kemudian DO-nya skalanya nyeri misalnya 7 ya, kemudian pengkajian klien mengatakan nyeri ya ketika misalnya berubah atau pindah posisi. Nah, maka di sini bisa dituliskan masalahnya nyeri ya, nyeri akut ataupun nyeri kronis. Nanti dilihat bisa Anda lihat di Nanda ya, atau di SDKI ya, kategori nyeri akut seperti apa, nyeri kronis seperti apa. Nah, kemudian dituliskan etiologinya atau penyebabnya. Ini adalah form analisa data, yang kemudian data ini dipakai untuk menentukan diagnosa keperawatan ya, karena nanti diagnosa keperawatan itu adalah P plus E ya. Kalau misalnya tadi masalahnya adalah nyeri ya, misalnya di sini habis kecelakaan ya, habis operasi ya, ada luka. Nah, maka untuk diagnosa perawatan ini penulisannya adalah nantinya P plus E ya, misalnya nyeri akut ya, berhubungan dengan misalnya di sini adalah karena tadi habis operasi ya, diskontinuitas jaringan kulit ya, itu bisa ya. Jadi sesuaikan dengan kondisinya pasien. Nah, itu adalah form analisa data. Nah, cukup ya, terima kasih. Jadi untuk materi yang kedua ini ya saya cukupkan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa nanti kita diskusikan di forum diskusi yang ada di Healthy ya. Kemudian silakan untuk
lakukan absensi yang ada di LT atau di Padlet dan yang lainnya ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.